Agar mendapatkan hasil yang diinginkan dari peternakan ayam kampung skala rumahan kita, maka kita harus selalu memperbaiki kualitas dari indukan-indukan ayam kita agar mempunyai daya saing dan daya jual yang tinggi, sehingga kita bisa bertahan di dalam peternak ayam kampung walaupun hanya skala rumahan. Peternakan ayam kampung akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang pesat luar biasa. Perkembangan itu terdiri dari teknik atau cara beternak yang terus berkembang, juga mengenai obat-obatan yang terus berkembang, model pengobatan-pengobatan baru terutama herbal dan yang bersifat alamiah. Dan yang tidak kalah menariknya, perkembangan itu juga terjadi pada bertambahnya varietas-varietas atau jenis-jenis baru dari ayam kampung yang bisa dipelihara oleh peternak-peternak kecil seperti kita-kita ini. Sebagai peternak, hendaknya kita senantiasa bersyukur dengan adanya perkembangan-perkembangan baru di dalam dunia peternakan, terutama peternakan ayam kampung yang akhir-akhir ini memang saya lihat sangat luar biasa pesatnya. Karena pada umumnya jenis-jenis ayam kampung, varietas-varietas baru yang diusahakan oleh saudara-saudara kita yang punya keahlian lebih daripada kita itu mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Mungkin dari segi jumlah telurnya yang lebih banyak daripada ayam jenis yang lama, dan juga pertumbuhannya yang lebih cepat sehingga mencapai bobot yang lebih dibandingkan dengan ayam-ayam varietas yang terdahulu dalam waktu yang sama, atau juga dalam masalah konsumsi pakannya yang lebih irit dibandingkan dengan varietas-varietas yang lama. Hal ini tentu sangat menguntungkan kita sebagai peternak-peternak kecil, karena walaupun bagaimana kita menginginkan hasil yang lebih dari usaha kita. Mungkin lebih banyak hasil telurnya berarti bisa lebih banyak DOC yang kita hasilkan. Dengan adanya DOC yang lebih banyak, tentunya kita bisa menjual lebih banyak produk dari jumlah indukan yang sama. Contohnya begini, kalau kita memelihara ayam kampung asli atau ayam kampung biasa, maka kita dalam satu ekor indukan itu maksimal bisa menjual 60 ekor DOC atau 60 produk dari satu indukan dalam satu tahunnya. Ini kalau kita memelihara ayam kampung asli. Tetapi kalau kita memelihara ayam KUB jenis yang pertama, umpamanya KUB 1 atau generasi pertama, kita bisa menjual dari satu indukan itu, kita maksimal bisa menjual 180 produk atau 180 ekor DOC atau ayam pedaging. Itu kalau KUB generasi 1. Nah, beda lagi kalau kita nanti mengupgrade indukan kita dengan KUB jenis 2. Nah, KUB generasi kedua ini lebih baik daya telurnya, bisa mencapai 200 butir per tahunnya. Maka ini ada kemungkinan kita bisa menjual 200 ekor DOC atau 200 ekor anakan dari satu indukan ayam KUB generasi kedua ini. Nah, lain lagi kalau kita mengupgrade lagi indukan-indukan kita itu dengan ayam yang lainnya. Contohnya ayam layer motif atau larmot yang sekarang ini sedang lagi viral-viralnya, lagi rame-ramenya. Ayam larmot ini bisa bertelur sampai 300 butir per tahunnya tanpa mengeram. Nah, maka kalau kita bisa mendapatkan indukan ayam larmot ini, ada kemungkinan kita dari satu indukan itu kita bisa menjual 300 anakan dalam satu tahun. Nah, ini kan hebat luar biasa ini ya. Jadi kalau kita ulang lagi sedikit ya, kita ulang secara ringkas saja. Kalau ayam kampung dari satu ekor dalam satu tahun kita bisa menjual 60 anakan. Nah, kalau KUB 1 kita bisa menjual 180 anakan. KUB 2 kita bisa menjual 200 anakan per tahun. Dan untuk larmot atau layer motif ini kita bisa menjual 300 anakan dalam satu indukan untuk waktu satu tahun. Sekarang bandingkan mana yang lebih menguntungkan kira-kira, coba. Kalau kita bilang begini, oh itu kan hasilnya yang dihitung, lah pakannya bagaimana? Nah, sekarang kita hitung-hitung pakan untuk indukannya, karena untuk anakan tentu kita berbeda ya, karena jumlahnya berbeda.
Untuk indukannya kan sama, dari 1 ekor itu akan kurang lebih lah sama, baik itu untuk ayam kampung, ayam KUB atau ayam larmot, itu pakannya kurang lebih sama. Kalaupun ada perbedaan, selisihnya tentu hanya sedikit sekali. Sekarang dengan masalah anakannya. Nah, untuk mencapai bobot 1 kilo ayam kampung ini memerlukan waktu paling tidak itu antara 4 bulan sampai 5 bulan baru ini bobotnya ada kemungkinan 1 kilo dalam 1 ekornya. Nah, kalau ayam KUB untuk mencapai bobot 1 kilo itu ini memerlukan kurang lebih usia 2 bulan atau 70 hari, baik itu KUB 1 ataupun KUB jenis yang kedua. Nah, untuk yang larmot ini tentu lebih cepat lagi, karena dalam waktu 2 bulan bisa mencapai 1 kilo lebih. Nah, sekarang kalau hitung-hitungan pakan, tentu pakan untuk 1 bulan itu beda dengan jumlah pakan untuk 2 bulan toh. Kalau pakan untuk 4 bulan tentu beda dengan pakan untuk 2 bulan. Ini logikanya seperti itu. Tentu lebih lama kita memelihara, lebih banyak juga pakan yang kita keluarkan untuk anakan-anakan yang akan kita jual itu. Maka bisa disimpulkan semakin baik kualitas indukan-indukan kita, ini akan membuat pengeluaran kita untuk membeli pakan, baik untuk indukan ataupun untuk anakan-anakan, ini semakin ringan atau semakin kecil pengeluarannya. Dan keuntungan yang lain dari kita memiliki indukan yang baik itu adalah kita akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam waktu yang sama dibandingkan dengan indukan yang kurang baik tadi. Maka kalau kita ingin menginginkan hasil dari peternakan skala rumahan kita, ini tidak ada salahnya kita memperbaiki atau mengupgrade kualitas indukan-indukan kita agar senantiasa lebih baik. Oh iya, dan ada satu lagi yang masih tadi tertinggal ya. Ada satu fakta lagi bahwasanya apabila kita menjual ayam dengan kualitas baik atau indukan-indukan yang sedang update saat ini atau sedang ngetren atau sedang viral saat ini DOC-nya atau telurnya pun kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam-ayam biasa yang sudah tersebar di pasaran, seperti ayam kampung biasa lah, umpamanya ayam kampung asli. Tentu ini orang-orang ini akan lebih memilih ayam yang berkualitas tinggi, yang telurnya banyak, yang cepat besar. Apalagi kalau kita memiliki indukan layar modif yang sekarang memang lagi viral, lagi rame-ramenya, lagi diminati banyak orang. Nah, ini tentu akan membuat daya jual atau harga jual dari DOC kita itu lebih tinggi daripada ayam kampung biasa, itu sudah pasti. Tinggal kita patok harga berapapun, kalau orang pengen dengan DOC-nya itu tentu mereka akan membeli juga. Nah, inilah salah satu keuntungan lain dari memiliki indukan yang mempunyai kualitas baik. Harga jual dari produk atau anakannya itu bisa kita atur. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu ketika kita ingin memelihara satu jenis ayam yang mempunyai kualitas baik atau ayam-ayam jenis terbaru yang mempunyai kualitas baik yang sedang viral, ini saya berpesan jangan takut tidak laku. Jadi jangan takut tidak laku dengan ayam-ayam yang kita pelihara. Kalau ayam kita berkualitas baik, pasti akan laku. Apalagi ayam-ayam yang sedang viral dan sedang diburu oleh banyak orang seperti ayam larmot tadi. Ini tidak usah khawatir tidak laku. Bahkan yang mencari dari ayam ini, dengan jumlah dari ayam ini lebih banyak yang mencari untuk saat ini. Yang mengantri untuk mendapatkan DOC dari ayam larmot ini jauh lebih banyak daripada jumlah DOC yang bisa diproduksi. Makanya jangan takut tidak laku. Oke lah dulur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.